Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Inovasi. Masih bersama saya Wijipeni Setiani dengan NPM 10521011. Dalam pertemuan yang lalu saya membahas tentang apa itu inovasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas manajemen perubahan. Dalam suatu organisasi maupun perusahaan harus mampu mengelola perubahan dan mengembangkan inovasi sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi tersebut. Kemudian dalam perubahan, organisasi terdapat dua tipe perubahan terencana. Sebuah organisasi yang sering diterapkan pada perusahaan-perusahaan saat itu, yaitu yang pertama, perubahan bertahap. Adalah upaya bertahap untuk meningkatkan operasional dasar dan proses kerja. Kemudian yang kedua, perubahan transformasional adalah mendesain ulang dan memperbaharui seluruh organisasi. Berikutnya adalah faktor perubahan organisasi masa kini yang meliputi yang pertama digitalisasi bisnis, kemudian yang kedua integrasi rantai pasokan dan kemudian kemampuan manajemen. Kemudian proses perubahan. Perubahan merupakan realita yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Organisasi menghadapi perubahan karena faktor eksternal dan internal yang membuat diperlukannya suatu perubahan. Kemudian perubahan karena faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, dan menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang tujuan dan sasaran perubahan. Yang pertama, menyesuaikan dulu dengan lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua, mengupayakan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan lebih baik. Nah, berikutnya, kemudian jenis-jenis perubahan organisasi. Menurut Kotter pada tahun 1997, jenis perubahan meliputi yang pertama restrukturisasi atau restructuration, yakni perubahan struktur organisasi ketika dirasakan sudah tidak memadai lagi, tidak efektif, tidak efisien mencapai berbagai sasaran dan tujuan organisasi. Yang kedua, rekayasa ulang atau reengineering, yakni perubahan pada sistem kerja organisasi untuk membangun keterkaitan yang lebih efektif dan efisien, lebih terintegrasi di antara subsistem yang ada. Kemudian yang ketiga, penyusunan strategi kembali atau turnaround, berkaitan erat dengan strategi memenangkan persaingan, misalnya mengubah pangsa pasar atau sasaran pengguna layanan, mengubah bentuk insentif atau fasilitas untuk pengguna layanan atau produk. Kemudian yang keempat, akuisisi atau acquisition, yakni menggabungkan dua institusi yang memiliki kesamaan, kedekatan bisnis atau bidang tugas untuk menghasilkan produk-produk yang lebih superior, mengejar skala ekonomi yang lebih tinggi ataupun mendapatkan profit yang lebih banyak. Yang kelima, perampingan atau downsizing, yakni mengurangi ukuran organisasi agar dapat lebih efisien, baik mengurangi struktur yang kurang esensial atau mengurangi pegawai yang berlebih. Kemudian yang keenam adalah program-program berkualitas atau quality program, yakni perubahan yang difokuskan untuk pencapaian standar kualitas tertentu atas produk barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang ketujuh, pembaruan kultur organisasi atau organization culture renewal, yakni memperbaharui nilai-nilai, norma-norma organisasi. Kemudian berikutnya adalah resistance to change, meliputi yang pertama kepentingan pribadi, yaitu ketakutan akan kehilangan pribadi.
Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan, tidak memahami tujuan yang dimaksudkan dari suatu perubahan atau tidak mempercayai niat. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian, kurangnya informasi tentang peristiwa masa depan. Keempat, penilaian dan tujuan berbeda, adalah orang yang akan terpengaruh oleh inovasi dapat menilai situasi secara berbeda. Berikutnya adalah struktur perubahan. Meliputi yang pertama, bentuk strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jenis berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian yang kedua, suatu kolaborasi antara berbagai pihak yang terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, terfokuskan pada cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan sistemnya satuan kerja dalam organisasi. Kemudian yang keempat, menjadikan nilai humanistik sebagai pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Dan yang kelima, melakukan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi yang interdependensi antara bagian satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. Kemudian yang keenam, melakukan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, kesimpulan di sini adalah perubahan yang dilakukan akan melahirkan inovasi-inovasi. Inovasi tersebut harus berguna bagi perusahaan sehingga tujuan atau visi misi perusahaan tercapai. Perusahaan akan bertahan dan kinerja perusahaan meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.